Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Rofyadi Alba. Apa kabar para sahabat semua? Pada kesempatan kali ini, saya khusus akan berbagi sebuah video berkaitan dengan kurikulum Merdeka, khusus bagi rekan-rekan sahabat semua, para guru hebat di seluruh tanah air. Ya, dalam rangka kita menyongsong tahun pelajaran 2022-2023, kita patut mengetahui tentang implementasi kurikulum Merdeka, khususnya bagi Bapak Ibu yang mengajar di jenjang kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Untuk itu, marilah kita coba kulik sedikit tentang sebuah platform dari Kemendikbudristek, yaitu platform Merdeka Mengajar. Yang pertama, kita bisa gunakan laptop atau komputer untuk mencoba membuka apa itu platform Merdeka Mengajar. Pertama, kita bisa masuk melalui mesin pencari Google, kita ketik Merdeka Mengajar, nanti akan muncul tulisan seperti ini, Merdeka Mengajar, masuk, lihat pelatihan dan seterusnya. Nah, saya coba kita klik tulisan masuk, di mana tertulis di bawahnya gunakan email berakhiran belajar ID. Ya baik Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, untuk membuka platform ini memang kita harus menggunakan email yang memiliki domain belajar.id, di mana domain ini bisa Bapak Ibu aktifkan melalui operator sekolah masing-masing, dan banyak aplikasi-aplikasi lainnya yang berdasarkan pada domain belajar.id. Nah, setelah kita klik tombol masuk pada platform Merdeka Mengajar, bisa kita lihat di sini tampilannya ada 5 menu yang bisa Bapak Ibu kunjungi. Yang pertama adalah asesmen siswa, perangkat ajar, bukti karya, pelatihan mandiri, dan video inspirasi. Di luar itu ada hal-hal lain tentang kurikulum Merdeka, prinsip dasar kurikulum Merdeka, dan penerapan kurikulum, di mana dari kurikulum Merdeka ini semuanya berlandaskan pada filosofis Pancasila, profil pelajar Pancasila. Kita bisa klik tombol asesmen siswa, Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam menu asesmen siswa ini ada 2 submenu. Yang pertama adalah fase, di mana dalam kurikulum Merdeka kita kenal istilah fase menggantikan istilah kelas pada kurikulum sebelumnya. Nah, fase ini terdiri dari 6 fase, fase A, fase B, fase C, fase D, fase F, dan fase F, di mana tiap fase menunjukkan fase perkembangan dari setiap siswa atau peserta didik. Fase A kelas 1, kelas 2, fase B kelas 3, kelas 4, fase C kelas 5, kelas 6, fase D kelas 7, kelas 9, fase E kelas 10, dan fase F adalah kelas 11 dan kelas 12. Nah, setelah kita memilih fase, katakanlah kita memilih fase E, kemudian kita bisa memilih mata pelajaran. Mata pelajaran terbagi jadi 2, yaitu adalah kategori numerasi dan literasi. Saya ambil contoh, kita terapkan numerasi, di dalamnya berkaitan dengan mata pelajaran yang istilah sebelumnya kita kenal dengan sebutan matematika ya. Ada sub aljabar, sub mapel data dan ketidakpastian, geometri, dan seterusnya. Nah, kalau kita klik tombol di sini, tadi misalkan katakan untuk fasenya kita ganti fase F, fase kelas 11. Nah, di sini tidak ditemukan asesmen. Ya, bisa jadi karena memang kurikulum Merdeka baru dikembangkan untuk fase kelas 10, sementara kelas 11, kelas 12 masih menggunakan kurikulum yang sebelumnya, itu 2013. Nah, baik Bapak Ibu, setelah kita coba tadi buka menu asesmen siswa, bisa kita buka juga perangkat ajar. Kita klik perangkat ajar. Nah, di sini setelah kita klik nanti ada tombol perizinan masuk akses. Nah, fitur ini bisa dibuka tapi hanya sifatnya terbatas, butuh izin akses untuk bisa masuk ke fitur tersebut. Nah, kemudian kita ganti
dengan email yang menggunakan domain belajar ID. Nah, baru kita bisa masuk. Kalau email yang domainnya selain belajar ID tidak akan bisa masuk. Nah, setelah berhasil masuk, kita lihat di sini ada mata pelajaran, ada sekitar 51 mata pelajaran. Kalau bisa Bapak Ibu lihat nanti ya, dari agama, bahasa, dan seterusnya. Ya, ini tersebar dari tingkat pendidikan PAUD sampai dengan SMA, SMK sederajat. Ya, saya ambil misal contoh di sini adalah yang kita pilih mapel matematika. Kita terapkan. Kemudian fase juga tadi seperti di asesmen siswa ada 6 fase, fase A sampai dengan fase F. Ya, ada lagi fase fondasi ya. Kita misalkan fase E, kita terapkan. Nah, bahan ajar nanti akan muncul, walaupun sementara ini belum semua bahan ajar bisa kita download atau bisa kita lihat. Baru beberapa bahan ajar saja. Ya, ada contoh buku guru ya. Ada contoh lagi modul, ya berisikan buku guru, modul, dan bahan-bahan ajar lainnya. Ini bisa di-download ya dan dicetak. Itu untuk perangkat ajar. Nah, kemudian untuk pelatihan mandiri bisa kita lihat di sini ada 3 submenu, itu adalah topik, aksi nyata, dan webinar. Topik, setelah kita klik ada beberapa topik di sini yang bisa dipelajari oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita bisa lihat juga aksi nyata, ya berupa kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran di kelas, baru kemudian webinar. Nah, webinar ini baru bisa diikutkan atau kita ikuti ketika kita bisa atau sudah mengikuti kegiatan sebelumnya, yaitu mempelajari materi yang ada dalam topik dan aksi nyata. Selanjutnya menu yang keempat adalah bukti karya. Ya, kita bisa mengeksplorasi bukti karya yang sudah di-share oleh rekan-rekan guru hebat sebelumnya. Ini contohnya berupa video-video pembelajaran yang sebelumnya sudah di-download terlebih dahulu di YouTube, baru kemudian disalin ya, ditempel di dashboard ini. Nah, kita juga bisa mengirimkan karya kita. Ini ada contoh karya saya sendiri yang sudah saya copy paste ke Guru Merdeka ini atau Merdeka Mengajar. Ini sudah saya share sebelumnya di YouTube saya, itu Ropiadi Alba. Kita lihat selanjutnya. Menu yang terakhir adalah video inspirasi. Banyak video-video inspirasi dari para ahli di sini, khususnya dari Kemendikbud terkait panduan-panduan penggunaan platform Merdeka Mengajar, kurikulum Merdeka, video hasil webinar, pelatihan mandiri, dan semuanya yang bisa Ibu Bapak tonton dan saksikan sebagai bekal kita dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ya, demikian. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sukses buat kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.